Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu kembali bersama saya Bu Tami di PJJ kelima Kimia. Oke, untuk PJJ kali ini kita sudah memasuki bab baru yaitu mengenai termokimia. Sebelum kita mempelajari termokimia, sebenarnya apa sih termokimia? Manfaatnya apa sih? Gini deh, kalau paling gampang, kalian tahu bye-bye fever nggak yang biasa dipakai buat anak kecil yang dipakai di dahi kalau mereka lagi demam? Nah, itu merupakan salah satu aplikasi dari termokimia loh, dan masih banyak sekali aplikasi lainnya gitu ya. Oke, sekarang kita mulai kenalan ya sama termokimia. Sebelumnya, termokimia sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu termo dan kimia. Kalau kalian ngedenger termo mungkin mirip sama termos ya. Ya, benar banget, masih berhubungan sama yang namanya panas, karena termo itu artinya adalah panas, sedangkan kimia itu berarti artinya adalah reaksi kimia. Jadi bisa kita katakan di dalam termokimia ini adalah ilmu yang mempelajari panas atau kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, nak. Gitu ya. Dalam termokimia ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada sistem dan lingkungan, yang kedua itu ada reaksi eksoterm dan endoterm, yang ketiga itu ada jenis-jenis perubahan entalpi, yang keempat ada kalorimeter, dan yang kelima ada hukum Hess. Tapi untuk di pertemuan kita kali ini kita hanya akan membahas 3 subbab, yaitu sistem dan lingkungan sampai jenis-jenis perubahan entalpi. Oke, sekarang kita masuk ke sistem dan lingkungan. Tapi sebenarnya apa sih sistem dan lingkungan itu? Gini deh ya. Sebelum kita memasuki pengertiannya nih, saya punya gambar yang seger banget. Sedap ya. Itu ada sirup ditambah dengan biji selasih gitu ya. Kemudian ada lagi satu mangkok berisi es teler, buah-buahannya banyak banget di situ, seger banget ya. Oke, dari kedua gambar ini gitu kan, dari gambar yang pertama tadi, yang sirup sama biji selasih, kira-kira nih kan itu di dalam satu gelas ditaruh di meja, yang jadi perhatian kita apanya sih? Pasti sirupnya ya nggak sih? Sedangkan kalau yang es campur itu atau es teler yang di dalam mangkok, kita kayaknya sih nggak akan merhatiin mangkoknya ataupun ada sendok di situ gitu ya nggak sih? Tapi kita memperhatikan isinya gitu. Nah, sebenarnya yang kita perhatikan itu ada definisinya. Jadi sesuatu yang kita perhatikan itu disebut dengan sistem gitu loh, nak. Sedangkan kalau lingkungan berarti yang di sekitar sistem. Ada kalau misalkan yang sirup sama biji selasih itu berarti gelasnya itu adalah lingkungan, mejanya adalah lingkungan. Kalau kita megang gelasnya, tangan kita pun termasuk ke dalam lingkungan, karena sistemnya apa? Sistemnya itu adalah sirupnya itu biji selasih, pokoknya yang ada di tengah gitu ya guys, yang jadi pusat perhatiannya kita gitu. Kemudian kalau es teler pun sama, berarti es telernya yang ada di mangkuk itu adalah sistemnya, sedangkan mangkuk, sendok gitu, kita yang lagi makan itu disebut dengan lingkungan, seperti itu. Jadi misalkan kalau ada pembelajaran di kelas, yang jadi sistemnya biasanya kalau guru sedang menerangkan siapa sih? Ya, gurunya, artisnya gitu loh ya, yang disebut dengan sistem, sedangkan yang di sekitarnya itu disebut dengan lingkungan. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, sistem itu ada di tengah-tengah, sedangkan lingkungan itu berarti ada yang di luar sistem gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam persamaan reaksi kimia, kalian kan tahu ya, ada reaktan dan ada yang namanya produk. Di mana reaktan itu posisinya di sebelah kiri tanda panah, sedangkan produk itu berada di sebelah kanan tanda panah. Oke, contohnya seperti ini. 2H2O liquid menghasilkan 2H2 gas ditambah O2 gas. Nah, dia punya delta H. Delta H sama dengan plus 240 kJ. Nah, inilah yang membedakan persamaan reaksi biasa dengan persamaan reaksi di dalam termokimia. Jadi di dalam termokimia ini akan diketahui delta H-nya. Delta H itu apa sih? Nanti akan kita pelajari ya. Kita balik dulu ke sistem dan lingkungan gitu ya. Sekali lagi, berarti sistem itu adalah sesuatu yang kita amati, sedangkan lingkungan itu berarti yang ada di luar sistem. Nah, kemudian
Jenis-jenis sistem berdasarkan interaksinya dengan lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sistem terbuka gitu ya. Lihat deh, di situ saya punya secangkir kopi. Nah, kira-kira kan kopinya, bayangin kopi panas gitu ya. Apakah lama-lama si kopi itu akan dingin? Ya, pasti dia akan dingin. Berarti terjadi pelepasan suhu ke lingkungan dong, ya nggak sih, dari sistem. Nah, kemudian kalau ada lalat misalkan di luar, bisa langsung masuk nggak ke dalam kopinya? Bisa. Berarti terjadi juga apa? Terjadi juga pertukaran materi. Jadi di dalam sistem terbuka itu terjadi pertukaran kalor atau panas dan materi antara sistem dan lingkungan. Jadi bisa pertukaran kalor dan materi dengan sangat mudah gitu ya, karena tidak ada yang menghalangi gitu. Kemudian yang kedua, yang kedua bedanya apa? Satu cangkir kopi tapi ditutup gitu. Disebutnya apa? Disebutnya sistem tertutup. Nah, kalau ini ya, kopi yang ditutup ini, apakah dia panasnya itu akan bertahan sangat lama? Enggak juga kan, pasti dia lama-lama akan dingin. Tapi misalkan kalau ada lalat di luar, bisa masuk nggak ke dalam? Nggak bisa, karena apa? Karena ada tutupnya. Jadi bisa kita katakan bahwa sistem tertutup itu hanya terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Tapi kalau materi berarti nggak bisa bertukar gitu kan ya. Nah, yang terakhir itu apa? Yang terakhir, di sini saya punya termos. Kalau di dalam termos biasanya panasnya tahan lama nggak sih? Ya, sangat tahan lama. Berarti bisa kita katakan tidak terjadi pertukaran gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka juga akan terjadi pertukaran suhu gitu ya. Kalau materi ada lalat, bisa nggak masuk ke dalam termos? Bisa kalau termosnya dibuka gitu kan. Sedangkan kalau termos itu kan harusnya ditutup gitu ya. Berarti tidak ada terjadi pertukaran panas ataupun materi gitu. Nah, inilah yang disebut dengan sistem terisolasi, di mana tidak terjadi pertukaran antara sistem dan lingkungan ya. Coba diulang lagi ya. Jadi sistem terbuka itu kalor sama materi bisa bertukar dari sistem dan lingkungan. Sedangkan kalau sistem tertutup, hanya apanya aja yang bisa bertukar? Kalornya saja. Sedangkan kalau sistem terisolasi itu tidak terjadi pertukaran kalor ataupun materi sama sekali gitu ya. Sistem terisolasi yang diciptakan sama Tuhan tuh sebenarnya ada loh. Apa sih? Alam semesta ini, di mana Tuhan itu menciptakan dari awal sampai akhir. Nanti kalau kita percaya ada kiamat gitu ya, energinya itu akan sama. Kecuali nanti kalau udah kiamat, itu energinya tidak akan sama. Tapi sampai tidak terjadinya kiamat, energi itu dari pertama kali Tuhan menciptakan sampai nanti akhirnya energi itu jumlahnya akan sama. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan alam semesta kita ini menggunakan sistem terisolasi. Seperti itu ya nak ya. Oke, kita lanjut ke termokimia, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Jadi gini, di dalam suatu sistem gitu ya, energi keseluruhannya itu disebut dengan entalpi. Tetapi energi di dalam sebuah sistem itu tidak bisa kita tentukan nilainya berapa, jumlahnya berapa gitu. Tapi yang bisa kita tentukan itu apa? Hanya perubahannya saja, perubahan entalpi namanya, atau kita singkat sebagai delta H gitu. Nah, delta H itu rumusnya adalah H produk atau entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Jenis-jenis reaksi termokimia itu ada 2 jenis. Ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Oke, silahkan saksikan penjelasan berikut. Sekarang kita masuk di reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu pengertian dari eksoterm dan endoterm itu sendiri. Oke, kita mulai dari membahas tentang reaksi eksoterm. Eksoterm itu ada kata exo. Exo itu artinya apa? Artinya kan keluar, atau bisa kita katakan sebagai melepas. Melepas apa? Term itu apa? Kalor. Berarti dalam reaksi eksoterm itu terjadi proses pelepasan kalor. Pelepasan kalor oleh siapa? Pelepasan kalor oleh sistem ke lingkungan. Jadi bisa kita katakan reaksi eksoterm itu adalah pelepasan kalor dari
sistem ke lingkungan, gitu ya. Lingkungan. Oke, berarti kalau kita gambarkan seperti ini adalah sistem. Ya. Berarti kalau sistem melepaskan kalor berarti kan arahnya keluar ya. Oke, seperti ini. Jadi si sistem ini dia akan melepaskan kalor kemana? Ke lingkungan, seperti itu. Jadi bisa kita katakan bahwa saat reaksi eksoterm, suhu di lingkungan apa? Suhu di lingkungan akan naik, seperti itu ya. Ingat ya. Jadi untuk di reaksi eksoterm, suhu itu akan naik karena apa? Karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan, seperti itu, gitu ya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari diagram energinya. Jadi gini, kan kalau dia melepaskan kalor, artinya kalau dia sudah melepaskan kalornya bertambah apa berkurang? Yes, kalornya akan berkurang. Otomatis nilai dari delta H-nya itu sama dengan negatif. Ingat ya, jadi reaksi eksoterm itu adalah pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga suhunya akan naik dan delta H-nya bernilai negatif. Contohnya ini, lihat diagram energi pembentukan air. H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Lihat, menghasilkannya arahnya ke bawah. Berarti kalau kita ngomongin garis Y, berarti kan ya, kalau garis Y yang arahnya ke bawah gini kan. Ini mulai dari 0. Ini garis Y kan. Oke, kalau dia arahnya ke bawah berarti ke arah negatif apa ke arah positif? Ya, ke arah negatif. Artinya apa? Artinya delta H-nya pun nilainya akan negatif. Dan ini nilai delta H-nya itu adalah negatif 285,5 kJ. Jadi bisa kita katakan untuk pembentukan air ini, maka sistem akan melepaskan kalor sebesar 285,5 kilojoule gitu ya. Ini salah satu contoh dari reaksi eksoterm, yaitu pembentukan air. Oke, lanjut kita masuk ke reaksi endoterm. Gampangnya gini, kalau reaksi eksoterm melepas, berarti reaksi endoterm apa? Kebalikannya, kan kimia itu semuanya tentang kebalikan gitu ya. Oke, berarti kalau endoterm apa? Endo itu artinya berarti menyerap. Ya, oke, apa yang diserap? Yang diserap adalah term atau panas atau kalor. Jadi bisa kita katakan reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan apa? Penyerapan kalor dari sistem ke lingkungan, seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini sistem, maka sistem ini akan menerima kalor gitu ya. Dia akan menerima kalor dari mana? Dari lingkungan. Berarti kalau si sistem menyerap kalor dari lingkungan berarti suhunya jadi naik apa jadi turun? Yes, jadi turun. Karena apa? Karena dia memberikan kalornya ke sistem ya. Jadi sistemnya itu dia menyerap kalor dari lingkungan, seperti itu. Kalau dia menyerap artinya berarti delta H-nya bertambah apa berkurang? Yes, berarti dia delta H-nya adalah bertambah, seperti itu. Jadi untuk reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan kalor, di mana berarti suhu lingkungannya itu akan turun dan delta H-nya nilainya adalah positif. Oke, di sini ada contoh penguapan air. Uap air berarti bentuknya adalah gas gitu ya. Oke, di sini H2O liquid menjadi, lihat panahnya kemana? Ke arah mana? Ke arah atas. Berarti kalau ke arah atas dia nilainya positif atau negatif. Berarti arahnya nilainya adalah positif gitu kan ya. H2O gas gitu. H2O liquid menjadi H2O gas. Berarti delta H-nya adalah positif 44 kilojoule. Artinya bisa kita katakan proses penguapan air itu akan terjadi penyerapan kalor sebanyak apa? 44 kilojoule. Seperti itu ya. Jadi untuk ini diagram energi proses penguapan air, yaitu reaksi endoterm. Nah, yang perlu kalian tahu, ada beberapa reaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari pun yang termasuk ke dalam reaksi eksoterm dan endoterm. Salah satunya kalau untuk reaksi eksoterm, misalkan ada
peledakan bom gitu ya. Yang nomor 1 itu contoh dari reaksi eksoterm itu adalah peledakan bom gitu ya, karena dia akan menghasilkan panas gitu ya, akan melepaskan panas. Kemudian apa lagi? Ada letusan kembang api gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pembakaran. Kenapa kita bisa katakan pembakaran sebagai contoh dari eksoterm? Kalau kita deket-deket dengan pembakaran atau api unggun deh, pasti kita akan merasakan panas kan? Artinya apa? Artinya si sistem melepaskan kalornya ke lingkungan, jadi lingkungan suhunya jadi naik. Jadi itu adalah salah satu proses eksoterm, yaitu pembakaran. Kemudian apa? Respirasi. Respirasi itu adalah proses pernafasan gitu ya. Gampangnya gini, coba sekarang kalian dekatkan jari kalian di lubang hidung kalian, kemudian kalian bernafas. Apa yang kalian rasakan ketika kalian mengeluarkan karbon dioksida? Ya, rasanya adalah panas. Artinya apa? Artinya dia pun termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Sedangkan untuk reaksi endoterm, contohnya itu adalah 1, pembekuan es. Kemudian yang kedua ada proses fotosintesis gitu ya. Kenapa fotosintesis termasuk endoterm? Karena di dalam fotosintesis itu kalian harus ingat, fotosintesis akan berlangsung jika ada cahaya matahari. Berarti cahaya matahari ini kan salah satu bentuk energi ya. Jadi dia harus menyerap energi dulu baru bisa melakukan fotosintesis. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah dekomposisi termal. Dekomposisi termal itu apa sih? Dekomposisi itu kan artinya penguraian ya. Contohnya yang paling gampang gini deh, kalau mengurai sesuatu biasanya itu ada di dalam tanah. Bisa kalian bayangkan sendiri, di dalam tanah itu suhunya sangat panas. Dia bisa terurai jika suhunya panas. Jadi dia termasuk ke dalam endoterm. Dan yang keempat itu adalah pelelehan es. Kok bisa kita katakan pelelehan es itu termasuk ke dalam endoterm? Karena di dalam proses pelelehan es, kalian tahu sendiri ya, es kalau dia meleleh itu berarti kan dia posisinya ada di luar, apalagi kalau kita panaskan. Artinya kalau dia dipanaskan, dia akan menyerap energi gitu ya, makanya es itu bisa meleleh seperti itu. Jadi untuk reaksi eksoterm dan endoterm itu kebalikannya. Eksoterm itu berarti melepaskan kalor, sedangkan kalau endoterm itu adalah menyerap kalor. Kalau eksoterm itu delta hanya negatif, sedangkan endoterm delta hanya positif. Pintar. Oke, lanjut. Oke, silahkan saksikan penjelasan berikut. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan sebelumnya tentang reaksi eksoterm dan endoterm, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perubahan entalpi. Ada berapa jenis sih perubahan entalpi itu? Ada banyak gitu ya. Nah, apa aja? Silahkan kalian cari tahu, itu adalah tugasnya gitu ya. Jadi tugas kalian adalah mencari jenis-jenis dari perubahan entalpi delta H. Ada berapa jenis delta H? Seperti itu ya nak ya. Oke, untuk termokimia terima kasih banyak yang sudah mungkin untuk materi termokimia kita sampai di sini dulu ya nak ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan membahas subbab termokimia yang baru gitu. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, kemudian catat semua poin-poin penting yang saya jelaskan dari awal ya. Oke, terima kasih banyak nak. Tetap istiqomah ya nak untuk belajar terus, karena kita itu hidup itu harus penuh dengan belajar dan harus selalu belajar sampai nanti ajal menjemput kita. Kita tidak boleh pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah kalian menyalahkan keadaan, jangan pernah kalian menyerah akan keadaan, tapi berupayalah merubah keadaan diri kamu. Jangan merubah keadaan yang lain karena itu akan sulit. Cukuplah merubah keadaan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik gitu. Jangan cuma rebahan doang. Ingat, kalian itu, saya yakin kalian punya mimpi. Untuk mewujudkan mimpinya itu nggak bisa kalau kalian tidur terus. Tapi kalian harus kalian lakukan pertama kali itu adalah bangun. Ya, jika kalian bermimpi, jangan lupa bangun untuk mewujudkannya. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.